dari sisi produksi ya Pak ya untuk minyak kita sendiri ini, kalau dari sisi hulu Pak sejauh ini seperti apa Bapak melihat? Hulu kita paling besar di dunia. Kita memproduksi 50 juta ton. Ya. Kemudian kira-kira palm kernelnya ada 4,6, jadi 54,6 juta ton. Oke. Total dunia itu hanya sekitar 85 juta ton. Jadi produksi Indonesia itu sudah mencapai 56 sampai 60% dari total produksi dunia. Ya, kita yang terbesar. Jadi saya sering mengibaratkan kita adalah pemain terbesar, harusnya kita bisa melakukan kontrol terhadap keadaan ini. Saya kira nggak sulit untuk melakukannya itu. Ya, tapi kenapa permasalahan seperti ini terjadi Pak? Artinya Anda melihat tadi ya bukan hanya soal pengawasan misalnya, atau juga soal harga. Apalagi Pak yang perlu diperhatikan? Pertama, pengawasan tidak perlu kalau itu sesuai dengan mekanisme pasar. Dan kita kan membuat ini tidak sesuai dengan mekanisme pasar penjalannya. Karena ada specialty dengan harga beda. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini belum ada yang sebetulnya siapa diberikan pemerintah untuk menetapkan harga itu. Harusnya bisa, kita sebagai produsen terbesar. Ya. Kemudian seperti contoh sekarang ini, harga sawit kita di luar negeri $1.360 per ton. Kalau kita perhitungkan itu, harga rapeseed sama harga soybean cuma di 1.080. Lah, kok kita tenang dan dibiarkan harga kita setinggi itu? Sehingga apa? Maka minyak sawit kita tidak kompetitif lagi di pasar global. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Harusnya kita itu adalah harga yang, harusnya sawit kita itu selalu di bawah harga rapeseed dan harga di bawah soybean oil. Karena secara produktivitas kita bisa menghasilkan 4,5 ton per hektar minyak per tahun. Sedangkan soya itu hanya sekitar 0,8 atau 0,7 ke 0. Jadi sehingga tingkat produktivitasnya kan sudah beda jauh. Maka itu harga unique selling proposition kita dari sawit itu harusnya ada dua. Satu, harga harus kita set di bawah harga soybean dan rapeseed. Yang kedua, jumlah produksi kita cukup tinggi. Kemudian tambahan lagi supaya kita lebih dominan dalam menentukan harga itu, harusnya pasar kita di domestik bisa di atas 60%. Nah sekarang itu harga produk konsumsi dalam negeri kita masih di level 45% dari total production. Jadi kita masih tergantung juga pasar ekspor. Itu yang terjadi. Meskipun demikian harusnya kita sudah bisa menetapkan berapa harga kita di pasar luar negeri, berapa di dalam negeri. Baik, Pak lalu kan kalau kita lihat ya Pak, ini kan produk minyak kita ini memang membanjiri pasar begitu ya. Bagaimana Anda melihat kehadiran minyak kita yang memang kalau kita lihat nih banyak di pasaran begitu ya, jika disandingkan dengan produk minyak kemasan lainnya begitu, artinya dengan merek lainnya, kompetisinya di pasar saat ini seperti apa Pak? Apakah cukup sehat atau mungkin pasar memiliki pandangan lain? Dari Gimdi seperti apa? Kalau kami melihat kalau kondisi pasar itu lebih cenderung ini monopoli, ya karena market share untuk minyak kita ini sudah share-nya sudah besar sekali. Bahkan ada perpindahan pasar modern yang harusnya affordable untuk beli harga yang tinggi sudah berpindah ke pasar tradisional membeli minyak kita dengan murah. Tapi poinnya begini, ide dari Kementerian Perdagangan dulunya itu supaya semua minyak goreng sawit kita itu di dalam negeri berada dalam kemasan. Sehingga masyarakat kita itu tidak lagi ada kesempatan untuk membeli minyak yang curah. Karena jelas minyak curah ini kita tidak tahu sumbernya dari mana. Apakah minyak bekas atau daur ulang dan lain-lain. Dan itu berbahaya sekali. Soal idenya itu saya kira cukup baik. Cuma tidak boleh terlalu lama mengedukasi masyarakat supaya mereka mau membeli minyak yang kemasan. Higienis, jelas sumber produksinya dari mana. Kemudian siapa yang tanggung jawab itu. Tapi kalau curah kita nggak tahu dari mana. Nah, dalam hal persaingan saya kira mungkin karena begini juga, Sinta ya.
brand minyak kita itu dimiliki oleh pemerintah. Kalau branding, kalau Anda sebagai seorang marketing, ini sangat merusak brand image. Bahwa minyak kita dijual dengan di bawah. Ini kan kepercayaan masyarakat terhadap brand ini kan makin menurun. Jadi oleh karena itu saya kira kalau sudah ditetapkan tadi seperti harga di dalam negeri diatur, ya, tapi tetap masih punya margin tertentu, kemudian pasar luar negeri diatur juga dengan harga yang tinggi, saya kira tidak ada lagi soal perbedaan itu, cuma dicanangkan, diusahakan supaya seluruh masyarakat kita menggunakan kemasan. Baik, Pak, tapi kalau melihat kondisi saat ini, artinya kisruh yang terjadi pada minyak kita begitu ya, apakah nanti ya bukan hanya soal kepercayaan yang tentunya mungkin akan berkurang dari masyarakat ya. Tadi kita bicara soal jumlah ya Pak, yang harus misalnya 1 liter menjadi 750 mil gitu kan. Jadi artinya Anda melihat bahwa apakah ada kemungkinan atau potensi nanti kemudian ketika masyarakat kepercayaannya menurun, masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan merek lain. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini juga nanti mungkin saja terjadi? Mungkin saja terjadi, tapi dengan harga yang tentunya tidak lagi ada HET. Jadi mereka akan beli dengan harga yang lebih mahal dan itu juga mengalami kesulitan. Jadi masyarakat kita itu punya dilema, ketidakpercayaan terhadap brand minyak kita misalnya, beralih mereka ke merek lain yang reliable dalam quality dan juga volumenya, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Saya kira janganlah. Kalau hemat saya sih yang terbaik itu pemerintah sudah meregulasi harga minyak sawit di dalam negeri dibedakan dengan harga minyak sawit ekspor. Sehingga di dalam negeri itu affordable. Semua jangan lupa ya bahwa 83 produsen sawit, produsen migor di Indonesia yang tercatat di Simira itu mereka tidak ada, hanya sedikit yang terkait dengan kebun. Jadi mereka itu hanya tukang jahit. Jadi kalau harga CPO-nya sudah tinggi, kemudian mereka mau menjual dengan HET, ya ribet juga. Mereka nggak mudah ini mengalami, udah berapa tahun ini mengalami ya impas lah. Artinya mereka mesti menjual, bisa DMO-nya dijual. Baik. Untuk mendapatkan hak ekspor bagi eksportir dengan harga yang sedikit lebih baik mereka dapatkan. Tapi dengan harga minyak sawit kita yang tinggi di luar negeri, market makin turun, ini kejadiannya semua sekarang ini dilema bagi kita.